Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi bahkan juga menginspirasi bagaimana banyak masyarakat Jambi, banyak anak-anak muda Jambi yang dapat berkontribusi lebih dalam membangun negeri. Tema kita pada hari ini adalah relawan mengabdi membangun negeri, di mana banyak lembaga-lembaga, instansi-instansi, yayasan-yayasan yang hadir non-profit untuk sama-sama membangun, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, sosial dan sebagainya. Dan ini adalah salah satunya. Langsung saja kita sapa dua orang narasumber yang berkontribusi pada negeri ini, khususnya di bidang apa nantilah ya, kita langsung saja kita sapa. Yang pertama, ini sudah kali kedua beliau hadir di sini, Ulim Tarusda, pendiri dan juga relawan yayasan. Selamat siang Ulim. Sehat Ulim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, akhirnya bertemu lagi ya dengan beda tema. Semoga hari ini juga bisa memberikan informasi-informasi dan menginspirasi. Terima kasih Ulim. Selanjutnya juga telah hadir bersama kita di sini, luar biasa kalem ya, menyejukkan hati ya, Masya Allah. Ini ada Nurmala Sari, juga seorang relawan. Selamat siang Nurmala. Siang Kak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berdua dari yayasan langsung ke sini atau gimana Lim? Dari kesibukan masing-masing. Dari kesibukan masing-masing dan bertemu di TVRI. Terima kasih. Ulim, kemarin sempat ketika kita di Kabar Jambi beberapa episode yang lalu, Ulim diundang sebagai salah satu pemuda yang banyak mengukir prestasi. Amin, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah di Provinsi Amin, Jambi. amin. Dan kemarin sempat ngobrol bahwa Ulim ini bergerak atau memiliki sebuah yayasan gitu ya, mendirikan atau founder sebuah yayasan. Mungkin boleh diceritakan ini yayasannya seperti apa namanya, silakan Una. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Sebuah kehormatan kebanggaan ya diundang 2 kali ke sini ya. Yayasan sebenarnya nggak ada niat untuk jadi yayasan ya. Alhamdulillah jalannya berbadan hukum jadi yayasan. Sebelumnya itu hanya komunitas relawan guru ngaji mengabdi. Jadi kumpulan orang-orang yang mau mencerdaskan ilmu Al-Quran untuk dari generasi yang terutama di Jambi ini. Dan melewati itu semua, alhamdulillah jadi yayasan sekarang. Nama yayasannya itu Bahagia Mengabdi Center. Nah, untuk selain kegiatan itu kan butuh dana ke yang lain itu, jadi yayasan punya kursus juga di bawah itu. Kayak training centernya, pelatihan, ada juga kursus bahasa Inggris, bahasa Arabnya itu. Oh, jadi awalnya adalah komunitas yang memang untuk sosial seperti itu ya, dan untuk ke pendidikan, khususnya pendidikan agama. Al-Quran, ya, pendidikan agama, khususnya Al-Quran. Dan akhirnya sekarang berbadan hukum. Itu sejak kapan komunitas itu berdiri dan yayasan, dan akhirnya menjadi yayasan itu sejak kapan? Berdirinya itu di akhir 2019, masuk COVID banget ya, 2020. Makanya itu tantangan banget kemarin untuk kita, karena kegiatan juga dibatasi waktu itu. Dan untuk jadi yayasannya itu di tahun 2022. Ini berarti masuk 2 tahun ya, bulan 4 nanti. Jadi udah, kalau dari 2019 berarti kurang lebih udah 5 tahunan ya. Iya. Wah, ini bukan usia yang singkat seperti itu, pasti udah sudah banyak naik dan turunnya. Total dari 2019 sampai saat ini ada berapa relawan kita, Li? Untuk relawannya banyak Kak, alhamdulillah kita itu sekitar 80-an ya lebih. Dan untuk yang turun ke lapangan itu kita ada 25 yang itu udah mencar-mencar daerah. Bahkan kita kan mereka udah pulang kampung misalnya ya, kalau bisa masih ngajar di situ. Makanya namanya Bahagia Mengabdi Center, kita Bahagia Mengabdi, dan yayasannya komunitasnya Guru Ngaji Mengabdi gitu. Dan untuk sekarang alhamdulillah kemarin kita juga sudah wisuda relawannya. Jadi kita kan ada pembinaan tuh. Wah, ada wisudanya. Iya, ada wisudanya. Ada pembinaan relawannya selama 3 bulan, mereka selesai, terus wisuda pelepasan itu 21 orang kemarin dari total 30 yang ikut pembinaan, tapi yang berhasil untuk mencapai wisuda itu sekitar 21 orang. Wah, ini menarik ya, karena kalau dalam pikiran orang lah seperti itu ya, orang awam termasuk kakak juga, ketika sebuah yayasan berdiri pasti ada hal-hal yang juga menjadi beban operasional seperti itu ya. Ada beban operasionalnya, dan untuk relawan-relawannya apakah ada gajinya per bulan atau memang sesuai namanya ya, rela sajalah gitu. Gimana, Li? Untuk itu karena kita masih baru kan Kak, memang nggak ada gaji sama sekali karena memang relawan, tidak ada profit sama sekali gitu. Tapi kadang tuh alhamdulillah ketika turun ke lapangan, apalagi lembaga-lembaga, mereka kayak ngasih lah untuk secara sukarela ya, sukarela mereka ini untuk bensin atau apa, nanti dibagi ke yayasan, dibagi ke relawan yang turun gitu. Kalau secara ini belum ada gitu. Tapi itu bisa mencukupi untuk operasional.
Alhamdulillah tuh selalu mencukupi Kak. Wah. Mencukupi untuk kegiatan, misalnya ada apa kan, donatur itu juga ada, misalnya ada kegiatan ini mereka udah siap untuk berapa nih, apa yang kurang, apa makanan kah yang butuh misal, atau butuh apa lagi selain makanan, tempat misalnya kursi gitu. Ada yang bantu, alhamdulillah. Saya selalu orang baik. Selalu orang baik. Oke, kita ke Nurmala. Nurmala sesuai dengan namanya ya, relawan. Memang rela lah gitu ya. Rela tidak digaji gitu ya, rela sebagainya. Dan akhirnya kenapa tertarik untuk menjadi relawan gitu? Awalnya itu dari kampus ya Kak. Kalau kampus itu kan kita beberapa ikut UKM dan rasanya itu seneng aja gitu. Terus kenal Kak Ulim kan juga di FIM. Nah awalnya di FIM itu ya kami relawan juga. Terus ternyata Kak Ulim ada buka relawan guru ngaji kan. Nah saya sendiri waktu itu nggak mau gabung karena ngajinya masih level rendah gitu rasanya gitu. Terus diyakinkan Kak Ulim kan, ya udah coba aja. Tapi kan ini untuk guru Kak, kan namanya guru ngaji mengabdi. Berarti Sedangkan harusnya lebih inilah ngajinya level gitu ngajinya lebih tinggi. Tapi saya rasa kok nggak bagus nih ngajinya. Terus Kak Ulim ya udah coba aja. Akhirnya saya coba di situ, saya coba. Terus kalau relawan kan hampir-hampir sama lah dengan komunitas lain yang namanya relawan. Terus saya ngaji, awalnya saya masih di level 3 kalau nggak salah, namanya jilid 3, kan dites sama ustadz tuh. Terus di tahun lalu itu saya udah naik ke jilid 5 gitu, levelnya udah naik alhamdulillah. Tes lagi nih mungkin. Wah, berarti memang sekalian belajar ya? Iya memang, jadi terus selama pembinaan itu kan memang diajari tahsin kan. Tapi tuh kalau pembinaan aja rasanya kalau nggak diamalkan itu rasanya kurang. Jadi ketika alhamdulillah diamanahkan ke Ulim turun ke lapangan, malah di situ saya lebih banyak belajar dari anak-anak, dari ibu-ibu. Di situ kan yang belajar ada anak-anak, ada ibu-ibu gitu. Jadi skill tuh naik ketika berada di lapangan rasanya gitu. Aduh, tertampar Kakak rasanya. Aduh, gimana dong? Jadi memang awalnya Nurmala pun merasa tidak yakin dan merasa tidak pantas. Iya, nggak Tapi pantas akhirnya di rasanya. komunitas yang juga difounderi oleh Ulim, bahwa ya sudah kita belajar bersama. Ketika memang sudah bisa turun bersama gitu ya. Alhamdulillah Dan itu disupport terjadi. terus gitu sama Kak Ulim. Baik, ini pasti banyak suka dukanya. Boleh deh, mungkin awal mula ketika pembinaan mungkin ada cerita-cerita yang mau disampaikan. Lalu ketika pertama kali turun di lapangan ada experience yang tidak bisa dilupakan. Silakan Nurmala. Jadi kalau pertama kali pembinaan itu malu sebenarnya, karena kan yang ngajar ustadz nih. Jadi kalau setiap ustadz ngajar tuh suaranya dikecilin gitu. Kayak nggak pede gitu Nggak ya pede mengeluarkan gitu, suara. nggak pede. Terus kan saya generasi kedua kan, kayak ngaji saya tuh kayak setiap ustadz ini gitu. Misal ustadz ini, iya ustadz gitu, takut gitu. Kayak pelan banget suara. Iya ustadz gitu, malu. Terus diajarin Kak Ulim pun juga rasanya tuh kayak malu gitu kalau salah. Padahal kan nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Terus saya ikut pembinaan lagi di generasi ketiga. Jadi kan pembinaan itu bisa ikut kapanpun gitu. Nah di generasi ketiga saya lebih sering pembinaan itu alhamdulillah lebih meningkat. Kemudian experience ketika di lapangan itu juga malu. Memang di awal dari malu gitu. Kan awalnya ngintilin Kak Ulim dulu tuh. Lihat Kak Ulim ngajar, gimana cara dia ngajar, micro teachingnya gimana. Perhatikan dulu, terus coba kecil-kecil, terus dari malu-malu tadi akhirnya bisa kebuka dan berani gitu ngajar sama anak-anak. Awalnya kayak malu gitu nih, anak-anak ngajinya pinter banget, cepet nangkapnya gitu. Itu sih. Wah, berkaca-kaca loh dia bercerita tuh Lim. Aduh, Kakak juga rasanya terenyuh hatinya. Ini menarik ya. Ternyata relawan yang Ulim rekrut pun, yang teman-teman dari Yayasan Bahagia Mengabdi Center rekrut pun ternyata diberikan pelatihan gitu, training-training semacam itu, pembinaan. Dan lagi-lagi kami sebagai orang awam ketika ada pelatihan, ada pembinaan, pasti ada operasionalnya lagi, membayar trainernya lagi. Ini seperti apa Lim? Apakah trainer-trainer yang ada pun relawan juga? Alhamdulillahnya kan kita relawan guru ngaji mengabdi yang menggunakan metode UMI. Cara cepat menggunakan belajar Al-Quran itu menggunakan metode UMI. Kebetulan di Jambi itu ada namanya Korda UMI Jambi bagiannya. Kalau pusatnya kan di Surabaya, UMI Foundation.
Ulim tergabung di pengurusnya gitu. Jadi karena memang tahu ada relawan, alhamdulillah juga mereka disupport sama trainer-trainer lain. Jadi mereka datang memang tidak ada dikasih juga. Paling ya kalau misalnya kita lagi ada Yayasan Rizki, paling misalnya ada buah atau beras kayak gitu. Cuman sekedar ini, tidak ada janji misalnya sekali pertemuan ini berapa, ini nggak ada. Alhamdulillahnya trainernya mensupport kegiatan ini karena mereka juga senang kalau banyak guru Al-Quran, karena permintaan guru Al-Quran itu banyak. Kadang malah ini, Lim, ada nggak relawan yang bisa ngajar di sini untuk memang ngajar beneran gitu, misalnya di sekolah-sekolah kayak gitu. Dan akhirnya itu kan ada profitnya juga. Iya, ada profitnya ujungnya. jadinya. Waduh, Lim, aku tidak bisa berkata-kata, Lim. Jadi ketika trainer-trainer ini pun akhirnya mau membina relawan-relawan. Boleh tahu dong, ini kan tadi Ulim bilang 80 orang udah ya total relawan kita. Ini yang daftar apakah sebegitu banyaknya atau lebih banyak dari itu awalnya? Kalau dia kan perangkatan kan, Iya. dia kebetulan malah ini angkatan kedua, generasi kedua. Jadi generasi pertama itu ada 70-an yang daftar, generasi pertama. Tapi karena COVID tadi, jadi kita stop. Anak-anak kampus kan banyak yang daerah lain ya, bukan di provinsi, bukan di kota. Jadi pada balik kampung, jadi tinggallah yang di kota-kota ini. Itu bertahan sekitar 25 orang angkatan pertamanya. Terus angkatan kedua itu ada sekitar 15 orang gitu, lebih dikit karena baru mulai lagi. Itu kata gap 1 tahun tadi karena COVID Kak, jadi fokus ke yang angkatan pertama aja gitu. Nah angkatan ketiga karena semangat anak-anak yang kedua tadi, ayo kita ajak lagi nih, kayaknya teman-teman pada nanya mau ikut, gimana sih mau ikut itu gitu, karena kita update kan pelatihan-pelatihannya, mereka mau belajar gitu. Ya udah kita buka yang ketiga. Dan yang ketiga itu lumayan ramai yang daftar, tapi yang itu sekitar yang isi formulir bisa 50-an atau berapa gitu, tapi yang lolos itu 35 kemarin. Banyak perempuan, yang cowoknya cuman ini, laki-lakinya cuman 5 kalau nggak salah ya, cuman 5 orang. Hasrul katanya mau daftar nanti. Boleh. Ya. Dan untuk tadi Ulim mengatakan bahwa ini lumayan banyak dan yang keterima hanya sekian. Dari jumlah total yang daftar sekian, apa sih penilaian-penilaiannya sampai akhirnya ada yang lolos, ada yang tidak. Tapi nanti jawabnya kita jeda dulu ya. Dan juga Nurmala, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah relawan mengabdi membangun negeri. Masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa, ada Ulim Tarusda dan juga Nurmala Sari. Tadi sempat terputus sebelum jeda, apa sih penilaian-penilaian sampai akhirnya ada yang lolos, ada yang tidak. Dan satu lagi Lim, sebenarnya kakak penasaran, bahkan ketika katakanlah ya kakak punya usaha kecil gitu, ketika open recruitment aja kayak susah untuk menarik orang untuk datang, padahal jelas ada gajinya gitu loh ya. Nah ini yang kita belum tahu dapat apa, tapi banyak yang daftar tuh luar biasa loh. Mungkin boleh ditanggapi Ulim. Oke. Untuk tahapannya itu kan mereka ngisi formulir dulu. Di formulir itu ada kan pertanyaannya otomatis nama ya, ke data-data mereka, terus hafalan mereka, sama rekaman suara. Nah dari situ juga, terus alasan mereka mendaftar. Nanti setelah tahapan itu ada wawancara lagi Kak. Dari situ kita nilainya. Panjang ya. Panjang perjalanannya. Panjang perjalanan. Sudah lulus tahap administrasi, terus wawancara. Setelah wawancara mereka datang ini ngisi formulir, bisa nggak ikut pelatihan selama 2 hari gitu. Nah di situ kalau memang udah bisa mereka daftar, nanti ada jilidnya juga untuk mereka. Ya batas itu kalau memang nanti nggak bisa hadir berarti didiskualifikasi gitu. Iya banyak ya, seperti tes CPNS gitu ya. Nggak ada Itu lebih ribet sih kalau CPNS. Kita biar tahu aja kan data-datanya mereka, alasan mereka daftar apa sih gitu. Ada yang cari pengalaman, ada yang Kenapa mau tidak nambah semuanya yang pelajaran. diterima? Maksudnya dalam artian toh juga nanti akan dibimbing seperti itu. Kita alihkan ke yang lain. Kan misalnya dari bacaannya ternyata kan itu tadi seperti guru gitu. Nah, kalau guru berarti kan
nanti tujuannya beda lagi. Kami mau belajar aja Kak. Ya, nah itu porsinya beda lagi. Kalau yang ini kan memang relawan guru ngaji kan. Jadi otomatis kita mau cari orang yang setidaknya bukan dari yang alif belum tahu lah gitu, atau tidak bacanya udah di jilid 3. Makanya kemarin dia waktu tes kan jilid 3. Makanya diterima. Diterima. Dia tuh ada yang jilid 1, jilid 2. Kalau jilid 1, jilid 2 berarti mereka belum bisa untuk ke tahap guru. Mereka belajar aja gitu. Nah, jadi bukan nggak diterima sih, lebih kayak oh kamu masuk di sini boleh, tapi kamu belajar dulu sampai level jilid kamu minimal jilid 3 gitu. Itu di level pembinaan itu tadi ya, Iya. pokoknya masuk ke pembinaan dulu dan sebagainya gitu. Itu apakah berbayar? Misalnya ada yang datang nih Kak, kami mau belajar aja gitu. Enggak sih, malah saya lebih kalau kan banyak memang mahasiswa ya yang semangat-semangat kayak gitu, mereka enggak dibayar sama sekali, maksudnya kayak Mereka yang membayar atau mereka tidak, tidak mereka tidak membayar juga, lebih datang tanya juga dibayar tidak gitu, malah kayak malam ini bisa nggak, asal jadwal kita cocok kita belajar gitu. Tidak ada diminta. Untuk pelatihan aja paling Kak. Yang pelatihannya kan selama 2 hari kan butuh makan. Paling mereka ditanya untuk komitmen fee mereka. Yaitu kembali untuk mereka sendiri. Untuk makan mereka Untuk lah makan ya. mereka ya, sama jilid pembelajarannya. Kan buku-buku metode uminya tadi itu ada sekitar 8 jilid. Dari jilid 1 sampai 6 pelajaran gharib sama tajwid. Jadi itu untuk mereka nanti belajar gitu. Oke, siap. Nih kita tanya ke Nurmala nih. Kenapa sih akhirnya mau? Tadi kan juga di awal dikatakan kenapa ini kan ternyata ada tesnya lumayan panjang. Kita kan relawan nih. Kita udah jelas-jelas kita rela tanpa digaji, disuruh bekerja lah seperti itu ya, mengajar dan sebagainya. Kita rela-rela aja, tapi ternyata tesnya juga lumayan panjang. Kenapa akhirnya mau? Kenapa akhirnya mau ya? Iya. Yang pertama mau belajar Al-Quran ya, karena sadar diri bacaannya masih rendah gitu rasanya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu pernah ada wishlist cita-cita pengen jadi guru ngaji. Masya Allah. Awalnya kayak emang bisa jadi guru ngaji, emang boleh jadi guru ngaji Emang gitu. boleh. Terus ternyata jalannya ada gitu, masuk FIM ketemu Kak Ulim, terus ternyata ada Jisun, ya di situ jalannya kayak Allah tuh udah ngasih jalan gitu, ya udah tinggal ikutin aja jalannya. Jadi kayak emang suka di bidang relawan aja gitu. Intinya karena memang suka. Suka. Seperti yang yayasan yang Ulim kasih nama bahagia ya. Bahagia. Karena ketika mengabdi itu bahagia ya. Bahagia, kita ada Harus bahagia kebahagiaan di dalamnya. tersendiri. Nah, untuk kesibukan Nurmala di luar yayasan Di dan luar komunitas yayasan. ini apa? Oke. Kalau yang privat berarti termasuk ya Kak? Boleh, itu kan di bawah yayasan. Itu kan di dalam, tapi yang di luar kan ditanya. Iya, Oke. boleh. Alhamdulillah sekarang sedang menunggu wisuda sarjana. Sebelum kuliah ya berarti sebelum ya? itu kuliah kan kesibukannya, apalagi pas baru masuk Jisun itu lagi nyusun-nyusun skripsi lah gitu. Terus kerja di Jambi Printing di Mayang. Dan Ada kerja sambilan juga ya? ya kerja sambilan. Dan juga ya jadi relawan pastinya. Itu aja sih untuk Jadi sekarang. lumayan banyak kan, bukan yang emang hanya fokus di yayasan aja Iya, gitu. benar. Gimana akhirnya merelakan dirinya untuk sebenarnya kan bisa aja setelah pulang dari kuliah atau kerja sampingan bisa istirahat di rumah, Iya. tapi malah memilih ya udah aku mau ngajar ngaji aja gitu kan, Masya Allah sekali. Kenapa memilih itu? Karena di rumah rasanya kayak hampa aja gitu. Dan saya tuh orang lapangan gitu, lebih suka di luar dibandingkan di rumah. Di rumah itu emang kalau misalnya moodnya lagi turun baru di rumah gitu. Emang suka di luar ketemu sama orang ngajar, emang suka ngajar sih gitu. Masya Allah. Ya udahlah pokoknya kita suka aja gitu Iya, ya. suka aja. Mau nggak dapet apa-apa, mau ini suka aja Iya. ya. Dan kita ke Lim kemarin kan juga sempat kakak bilang bahwa kakak tuh selalu selalu emes sama orang-orang yang ketika mengabdikan dirinya untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan pendidikan tuh bahagia. Dan itu yang terjadi yang bisa kakak tangkap dari Ulin, dari Nurmala, dan mungkin juga relawan lainnya gitu. Nah, untuk Ulim sendiri ada tidak sih Lim capaian yang ingin Ulin capai, baik untuk yayasan ini atau di luar yayasan? Mungkin memang Ulim bahagia nih mengajar ngaji, tapi apakah ada mimpi-mimpi lain yang mungkin pengen Ulim capai gitu? Tentunya ada dong Kak ya, karena kalau di yayasan ini Ulim kan kemarin udah juga cerita sama kakak, di sampingannya ada desain grafis juga, editing juga, video gitu. Dan harapannya pengen yayasan ini nanti ada training centernya, memang fokus dan banyak guru-guru ngaji SDM yang memang berkualitas gitu. Mereka bisa
mengajar itu sesuai standarnya gitu. Kadang ada orang punya ilmu tapi bingung cara mengajarkannya, dan kita punya tempat untuk bagaimana kamu mengekspresikan itu, bagaimana kamu memberikan itu, kita punya cara nih di sini gitu. Kalaupun kamu ternyata jago ngajar tapi apa yang mau saya ajar, nah kita juga punya ini gitu, tempat untuk supaya kamu menambah wawasan juga gitu. Jadi training center lah khususnya Al-Qur'an ya di Jambi gitu. Itu sih, sama pelatihan-pelatihan yang public speaking juga untuk bertahan hidup para pemuda ini kan gitu. Karena saya merasa sendiri Kak, ketika tamat kuliah bingung kan, sebenarnya alhamdulillah kemarin nggak terlalu ini karena ada menjadi tentor di salah satu tempat kursus di Jambi gitu, lumayan di sana. Nah dari sana juga kepikiran karena masih aktif di kegiatan di FIM tadi yang disebutin. Jadi sambil-sambilan seperti itu kita punya passion di mana kita senang untuk memberikan ilmu kepada teman-teman yang lain, berbagi sama teman yang lain, anak lapangan lah katanya tadi. Beda, sampai ditanya kenapa nggak daftar PNS gitu, atau kenapa tidak daftar di perusahaan atau yang apa yang Nah, kamu itu yang ini capaian gitu. yang ingin Iya Kak bener. tanyain itu. Ya, pengennya ya punya, kalaupun tempat ini punya lembaga sendiri yang memang bisa setidaknya dari sini tuh kerjaan yang membuat saya betah di situ. Nanti buka training yang khusus public speaking atau kapasitas diri, punya training center lah Kak untuk kalau untuk masa depannya gitu, yang besar gitu, akademi gitulah ya. Amin. Gitu. Semoga Jadi ya tercapai. capaian yang ingin Ulim capai ke depan sebenarnya sudah mulai dirintis di yayasan inilah gitu ya. Untuk di luar yayasan sepertinya ya pokoknya membantu orang gitu ya di bidang pendidikan, di bidang sosialnya. Yang Kakak tanyakan lagi, kenapa sih akhirnya Ulim memilih ya kalau panggilan hati susah ya, tapi pasti ada dari logikanya. Kenapa akhirnya bidang pendidikan, terutama untuk pendidikan Al-Quran itu yang Ulim pilih gitu? Awalnya sempat ini juga ya Kak, nggak mikir. Dulu waktu masih sekolah, masih belajar sebelum masuk kuliah, saya malah kayak nggak mau jadi guru gitu. Kalaupun jadi guru, saya mau punya sekolah sendiri gitu. Karena ibu saya guru dan gajinya tuh kecil, tapi kayak capek banget gitu. Apa-apa itu setiap ini pasti kelihatan banget ya kan, kasihan gitu. Tapi gajinya nggak seberapa gitu. Mau capek banget jadi guru. Ya gitu, jadi kayak nggak mau jadi guru. Kalaupun mau jadi guru, saya pengen punya sekolah sendiri gitu. Makanya alhamdulillahnya kemarin dapat pengalaman itu memang jadi ketua yayasannya lah atau jadi kepala sekolahnya gitu. Jadi kayak memang belajar manajemen di sana, dan mungkin kedepannya harapannya juga saya pribadi pengen mendalami manajemen pendidikan lagi. S2 gitu. dong. Amin. Amin, semoga ya. Amin. Oke, berarti itulah ya. Semoga apa yang Ulim cita-citakan dan harapkan ke depan dijabah sama Allah. Amin. Amin, ya Allah. Kita ke Nurmala. Nurmala tadi kan disampaikan kalau Ulim kan background pendidikan, studinya memang pendidikan ya, FKIP bahasa ya. Inggris. Nah Ya. kalau kamu? Juga pendidikan, Pendidikan tapi apa? bimbingan dan konseling gitu, guru BK gitu. Jadi memang ada keinginan untuk menjadi guru ya dari awal masuk kuliah lah ya. Dan Sebenarnya ini juga sih, ya karena ikut-ikut teman, tapi ternyata emang jalannya udah di BK. baiklah, Gitu. tapi tetap aja menjadi seorang pengajar gitu Iya. ya. Ternyata seru juga ngajar. Cuma yang Kak Ulim bilang tadi, gaji guru kan tahu sendiri gimana gitu. Tapi sekarang sepertinya udah lumayan lah ya, tidak seperti dulu ya. Iya, mungkin kami nggak cari info pula ya. Aduh, aduh tentang kesejahteraan. Atau tahu mau ngomongnya kesejahteraan guru terlalu berat, kayaknya kita bahas yang lain aja deh. Nah untuk Nurmala tadi sampaikan bahwa memang emang background studinya adalah FKIP pendidikan. juga. Jadi mungkin tidak terlalu kaget ya dengan iya, pembinaan-pembinaan udah yang biasa dilakukan, bagaimana menjadi seorang guru. Dan akhirnya apakah di masa depan nantinya juga Nurmala akan tetap memilih untuk menjadi guru? Ini kan belum tamat nih ya, belum Iya, wisuda ya? Iya, bentar Nah lagi. kita nggak tahu nih setelah wisuda sudah punya ijazah, pasti ada hal yang udah bisa kita jual. Entah nanti Nurmala mau kemana seperti apa nih? Kemungkinan mau lanjut PPG sih, pendidikan profesi guru. Tetap ke guru ya? Tetap ke guru Siap. juga. Karena memang saya suka juga di BK ini sebenarnya, dan pengen mendalami PPG ini nanti. Terus juga ketemu sama anak-anak yang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, itu rasanya tuh pengen mengulik gitu. Jadi ya kemungkinan kalau misalnya PPG buka, saya bakalan lanjut PPG. Amin. Nah,
Ini karena ditonton banyak masyarakat, kita nggak tahu seberapa banyak, semoga diaminkan ya. Amin. Doa kita semua nih. Kita ke Ulim. Ulim, kalau misalnya tadi sudah kita ngobrol bagaimana kalian kekeh nih untuk sama-sama membangun negeri lah melalui jalur pendidikan Al-Quran kayak gitu. Menurut Ulim, seurgen apa sih akhirnya harus ada orang-orang seperti kalian, harus ada komunitas-komunitas sosial? Kenapa? Apakah memang menurut kalian memang pemerintah bekerja sendirian tidak cukup? Lalu lembaga-lembaga profit yang ada pun sebenarnya tidak cukup. Seperti apa? Keadaannya yang bukan memaksa lah, yang membuat akhirnya kalian terinspirasi untuk melakukan ini gitu. Sebenarnya kan berawal dari saya tadi yang komunitas Forum Indonesia Muda, kita turun ke lapangan itu awalnya kan memang ngajar-ngajar umum ya Kak, pengetahuan umum gitu, belajar membaca atau berhitung gitu. Nah berawal dari guru yang kayak gimana nanti ikut komunitas kakak gitu. Kebetulan kemarin waktu itu saya jadi koordinator HRD-nya komunitas kakak, tapi kita kegiatannya ini untuk ke daerah tapi ngajarnya Quran gitu. Oh ya udah boleh Mi gitu kan. Namun itu jadi kepikiran sama ya kak, kayak oh iya ya dari kemarin nih ke daerah-daerah nih sampai ke Kerinci, ke Tanjab gitu kan, ke pelosok Jambi gitu. Kenapa nggak ngajar Quran gitu? Ternyata memang perlu pendidikan Al-Quran sejak dini gitu juga. Ternyata daerah-daerah itu juga perlu ini agama gitu untuk setidaknya tauhid mereka lah gitu, akidah mereka juga bagaimana gitu. Jadi gimana nggak bikin komunitas aja ya gitu akhirnya. Jadi kayak bermula ngajak teman-teman yang di sekitar yang aku ajak, teman-teman di pondok, tempat-tempat aku kerja dulu. Akhirnya kita ajak bikin komunitas, buka open recruitment karena memang suka desain waktu itu, desain grafis. Jadi kita bisa bikin flyer sendiri gitu, bikin formulir sendiri. Akhirnya ternyata rame yang daftar gitu, bahkan sempat ada dosen yang daftar, guru juga yang daftar. Katanya kenapa, kami juga kan ada wawancara, padahal ibu sudah jadi dosen nih, kenapa ibu mau daftar gitu. Nah karena saya mau mencari ketenangan di situ katanya. Itu saja kami udah mendapat gimana ya, perasaan yang wah ada acuan lagi nih untuk lebih semangat menyebarkan Al-Quran. Ini aja ibu ini udah dosen loh gitu. Nggak ada lagi sebenarnya iya, kita cari. Udah enak hidupnya. Bahkan ini ngapain ya, orang nanya kan ngapain kamu daftar relawan guru ngaji ini. Dia cerita juga karena saya merasa butuh ini ketenangan kata untuk ini, untuk memberikan ilmu saya, belajar lagi kata dia. Saya kan ini ada belajarnya, dia tahu ternyata ada belajarnya, metode UBI-nya gitu, dia riset kan tentang relawan kita itu. Akhirnya dia daftar gitu, seorang dosen loh gitu. Jadi kayak itu yang membuat saya semakin semangat untuk kadang naik turun juga Kak. Tapi ketika ketemu orang yang seperti itu tadi, ketemu orang seperti Mala ini tadi, jadi kayak ayo semangat lagi gitu. Nah untuk ini walaupun ya itu dibilang tadi mungkin gak ada profitnya atau gimana, tapi inilah kebahagiaan hati, ketenangan hati gitu. Tapi pasti ada fase lelahnya ya. Pasti gak dan merasa itulah tadi ketika mungkin lagi lelah dan akhirnya turun lah ya semangatnya. Terus ada orang-orang seperti ini bangkit lagi gitu ya semangatnya. Ini luar biasa. Untuk turun di lapangan pasti banyak dong cerita-ceritanya Lim dari awal. Nah nanti ya kita cerita, kita jeda dulu ya malah ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah relawan mengabdi membangun negeri. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, ada Ulim Tarusda, ada Nur Malasari. Mereka adalah relawan yang luar biasa dan di segmen kali ini kami tidak mau ngobrol bertiga aja. Kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 074166385 atau melalui nomor telepon di 0811 7433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, ini tadi kita ke Limta ya, terakhir suka duka cerita-cerita menarik yang pasti gak akan terlupakan, apalagi Ulim awalnya juga di FIM ya, atau di mana tadi yang ke kota-kota ya, ke kabupaten kota provinsi Jambi gitu. Forum Indonesia Muda. Oke, silakan. Suka dukanya ya jadi relawan ini, terutama di Jisun ini atau guru ngaji mengabdi, itu banyak banget dari mulai relawan yang
awalnya aktif terus ngilang ya. Udah kita udah seneng nih, terus tiba-tiba kami belum bisa fokus lagi Kak, karena mau fokus ke yang lain dulu gitu, off dulu komunitas, ada yang kayak gitu. Terus pernah juga kita ada pembinaan ya di Lego, Mayang sama Simpang Rimbo. Itu di Lego yang beda banget, ketika di sana itu anak-anaknya semangat ngaji, bahkan ada yang lagi semangat ngaji orang tuanya yang minta pulang. Dipanggilin ayo pulang gitu ada kan. ya? Ada yang kayak gitu. Jadi kayak masih ini belum selesai. Pokoknya dipanggilin terus kan, dipanggil mau pulang. Beda sama di tempat lain, malah anaknya yang disuruh ayo ngaji gitu. Dia kalau malah yang sampai ditungguin orang tua iya, ya malah ibu-ibunya juga ikut ngaji yang kalau yang di Mayang gitu. Tapi kalau yang di itu beda. Nah, pernah juga kita kan kan Lego sering banjir ya, kita juga pernah itu di pas banjir kita ikut tetap ngajar ke sana, naik perahu kan ke sananya, jalannya ke sana. Dan itu pernah kita waktu anak-anaknya rame, pas datang besoknya kok sepi gitu, kan heran tinggal dikit kan, jadi kita coba keliling waktu itu karena pengen tahu gitu kan, verified ya kenapa gitu. Kenapa gitu, jalan-jalan lah, ketemulah satu anak yang kayak, loh kenapa nggak ini ngaji kita, enggak lah katanya sambil malu-malu gitu kan, ngapa sini lah katanya, kakak iniin katanya, masa ya udah ngaji lagi, emang nggak kangen sama kakak gitu kan, kita belajar lagi gitu, cuman enggak boleh kayak gitu, nah enggak dibolehin, ada kayak gitu kan, jadi kayak ya kenapa ya nggak dibolehin, padahal anaknya mau gitu. Bahkan ada yang kayak masih, yang bikin sedihnya itu ada anak yang masih nyari pipet Kak untuk di sana. Jadi kayak memang perlu banget pendidikan yang agama. Kalau bisa anak-anak ini masih bisa loh untuk diselamatkan dari kita tahu lah daerah sana gitu kan. Jadi itu yang buat harus banget nih di sini untuk mereka gitu. Nah itu sih tantangannya Kak. Tapi jadi, ternyata ada rintangan-rintangan yang dihadapi ya. Itu kenapa setelah kalian mungkin mencari tahu lagi, kenapa nih kok pada nggak boleh orang tuanya gitu? Nah untuk orang tua kan yang nggak boleh mungkin karena nggak tahu ya, kita nggak terlalu tahu ini, karena mungkin orang tuanya mikir ini anak ngapain gitu, nggak tahu mereka lagi ngapain di sana, memang nggak ada ngajinya, padahal pengen kami ketemu gitu sama orang-orang tuanya, tapi mereka memang menutup diri gitu. Mungkin pernah sih dibikin untuk kegiatan ibu-ibunya ngaji, nanti dikasih minyak goreng kayak gitu kan, rame, cuman pas rame yang pas kayak gitu aja kan. Kita kan kalau untuk sambil ngasih seperti itu, kalau misalnya ada yang mau nih ini bantu programnya dibikin kayak gitu mungkin bisa gitu. Nah tapi cuman bertahan ya beberapa, karena kita tadi nggak bisa untuk sustainable ngasih terus kan, harus ada kayak gini terus kan gitu. Dan pernah juga kita dikira ya kayak jangan ngaji di situ sesat gitu. Nah mungkin karena kita kan relawan, nggak dibayar di situ mungkin ya. Dan ternyata memang ada di sana tempat yang memang di sana anak-anaknya tuh 10.000 per anak diminta. Itu dikasih tahu kemarin, ternyata mereka ngaji di sini, mereka tuh per minggu 10.000 gitu per anaknya diminta gitu. Sebenarnya kami nggak apa-apa kan, jadwalnya kita bedakan nih gitu. Nah nggak perlu harus menjelekkan dong, maksudnya itu nggak perlu bilang di sini sesat, ya udah anak-anak nanti ngaji di sini. Nah kalau memang jadwal ngaji di situ ngaji lagi gitu. Cuman dia kayak mungkin nggak tahu, saya nggak insecure, nggak tahu juga gimana, kita nggak berani ya Kak. Betul. Cuman sedih aja kenapa sampai dibilang nggak usah ngaji situ, di situ sesat. Dan itu keluar dari mulut anak kecil loh Kak. Jadi nggak mungkin bohong kan, kayak nggak boleh nenek ini nih kayak gini gitu. Nah dibilang, jadi kayak itu sedih banget sih sebenarnya dibilang kayak gitu. Tapi kayak ya sudah lah ya, gitu. Sudah lah. Karena setiap kita beribadah pasti ada cobaannya gitu ya Lim ya, pasti ada ininya. Itu kalau boleh tahu di daerah mana, kota kah, daerah mana? Itu di Lego Kak. Oh di kota Jambi. Iya kota ya? Jambi. Siap. Oke deh, itu Ulimu tuh sampai mau nangis ya berkaca-kaca mengingat kejadian itu. Kita ke Mala. Nah kalau Mala mungkin ada ketika Mala mengikuti Kak Ulim sebelum emang terjun mengajarkan gitu ya, apa yang Mala bisa lihat dan apa yang bisa Mala pelajari, dan akhirnya ketika Mala sudah benar-benar turun untuk menjadi pengajar, apa kejadian-kejadian atau tantangan-tantangan, rintangan gitu? Kalau tantangan sih mungkin dari diri sendiri aja, nggak dari eksternal. Dan banyak belajar dari Kak Ulim gimana cara dia berkomunikasi dengan anak-anak, ketika ngajar anak-anak gimana, ketika ngajar ibu-ibu gimana, terus gimana supaya anak-anak itu fokus ke kita gitu. Jadi terus Kak Ulim kan banyak support gitu nah Kak. Kayak kami kan kami sering debat ini itu tapi
walaupun kami begitu, Kak Olim selalu support saya. Kegiatan apapun tuh dia selalu support gitu. Apalagi ketika di guru ngaji ini, dia benar-benar support. Ketika saya lagi malas, ketika saya enggak lah Kak, Mal ayo kita ke sini. Enggak lah Kak, malas, ayolah Mal gitu. Ini udah jalan kita lah Mal gitu. Nah, jadi emang Kak Olim benar-benar support gitu. Jadi ketika sudah mulai down ya, seperti yang Ulim katakan tadi, mulai down ya udah ada orang lagi yang menyemangati, akhirnya semangat lagi gitu ya. Nah kalau untuk tadi kan ngajar anak-anak, ibu-ibu gitu ya, yang paling susah ngajarin apa nih, siapa? Ibu-ibu kah, anak-anak kah? Apa tantangannya? Mungkin boleh diceritain nih kalau ngajarin kalau ibu-ibu. ngajar ibu-ibu, kalau anak-anak kan kita dulu nih ngajar, kita dulu baca satu ayat misalnya, mereka dengerin, terus nanti ya udah mereka baca. Nah kalau ibu-ibu, kita belum selesai baca satu ayat, dia udah baca, jadi kan yang kita baca nggak kedengeran gitu. Jadi mau bukan ngebentak ya, maksudnya mau negor itu nggak enak karena ibu-ibu kan lebih tua gitu. Kalau anak-anak kan masih berani, tunggu dulu, berhenti dulu gitu. Nah kan kalau anak-anak masih berani, kalau ibu-ibu ya udahlah tunggu ibu-ibu selesai, nanti lembur-lembur Bu ikutin sesudah malah ya gitu. Memang harus berulang-ulang kalau sama ibu-ibu, tapi senang gitu, ibu-ibu tuh semangat, kayak rasanya ibu-ibu ini aja semangat ngaji, masa saya yang udah punya ilmunya ya walaupun nggak seberapa, masa nggak semangat gitu. Gitu sih, emang harus lebih semangat ya? Masa kalah sama ibu-ibu gitu. Nah ini menarik, ternyata ada ibu-ibu juga, maksudnya bukan karena ibu-ibu aja, nenek-nenek ngerasa ya punya anak di rumah gitu ya, ada dua dengan segala rutinitas, terus harus ngerjain yang di rumah juga, ngurusin anak, kayak nggak kepikir untuk hal-hal kayak gini lagi gitu, untuk belajar lagi, kayak aduh capek duluan. Tapi ternyata ibu-ibu juga banyak, bahkan mbah-mbah, nenek-nenek yang udah sepuh pun juga ada juga nenek-nenek yang mualaf itu juga semangat juga ngajinya gitu. Walah. Terus kalau untuk presentase nih, kalau kita presentasiin yang anak-anak sama ibu-ibu atau yang dewasa lah kayak gitu, itu gimana? Apakah presentasi untuk dewasa itu bisa mencapai 30% dari total keseluruhan atau kurang dari itu? Kurang nggak sih? Nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak sih. Tapi ada. Tapi gitu. ada. Dan mereka selalu semangat setiap ngaji. Mereka selalu ini ya, jangan bosan-bosan yang ngajar kami. Padahal kami nggak ada kepikiran gitu. Jangan bosan-bosan ya. Selalu kayak setiap mau salam mau pulang itu ibu-ibu tuh kayak berkaca-kaca gitu wajahnya. Jadi kami kayak terenyuh gitu rasanya, hatinya aduh ya Allah, Masya Allah. Karena ngerasa ya ketika kakak nih rasanya pengen nih ketika kita ngobrol kayak gini, kayaknya aku juga mau belajar ngaji deh gitu. Tapi kayak takut, rasanya otak nih kayaknya tidak akan secepat anak-anak gitu menangkap gitu. Akhirnya kan yang timbul dalam diri adalah malu deh kayaknya. Nanti kalau diajarin terus nggak bisa gitu. Pasti itu mungkin yang dipikiran, mungkin ada yang pernah sharing sama Ulim atau gimana Lim? Ada ibu-ibu tuh katanya, iya Kak, pas aku mau siap-siap ini mau ngaji kan ngajaklah teman tetangga gitu misalnya, mau kemana ini katanya, sebut namanya kan kita mau ngaji, ayolah ngaji. Iya emang kau kecil dulu udah ngaji kayak gitu. Bener, aku jadi kayak itu cerita dari ibu-ibu kan, masa kami kecil dibilang udah ngaji Kak kayak gitu kan. Tidak apa-apa lah Bu, tidak apa-apa ngaji kan terus, orang gurunya yang ngajar mereka masih belajar katanya. Jadi masa kita udah belajar katanya. Untung ibunya itu kayak gitu kan jawabnya kan. Jadi ternyata memang ada tantangan walaupun kayak malu gitu kan, kok masih udah ini nggak ada. Tapi kami kasih tahu lah, saya yang ngajar aja kami masih belajar loh Bu, malah yang ini loh masih belajar gitu. Jadi kayak nggak apa-apa belajar itu sampai umur kapanpun gitu, karena ilmu Al-Quran itu sangat luas gitu. Nah dari bacaannya, tahsinnya, pemaknaannya gitu, mengamalkannya banyak banget deh. Siap. Nah, kalau untuk yang program-program ketika kalian memang ke lapangan terus mengajar ngaji secara sukarela, secara gratis gitu ya Lim, tekniknya seperti apa? Apakah memang kalian datang ke suatu tempat atau ada memang undangan yang diberikan ke kalian atau seperti apa? Ulim, boleh. Kalau itu kan ada untuk ngajar-ngajarnya kemana aja, itu berawal dari privat. Kan sebelumnya kita privat dari adanya komunitas itu tadi. Privat ini profit ya berarti? Iya, profit gitu. Dari situ kan, oh di sini butuh guru ngaji nih, ini butuh guru ngaji nih. Itu yang juga yang buat saya, oh ternyata SDM guru ngaji ini kurang. Privat aja kita mau pindah itu kan nggak cukup tenaga kita Kak, untuk walaupun yang di profit kayak gitu kan, yang dibayar itu aja nggak, kekurangan orang lah gitu, nah untuk ngajar gitu. Jadi
berawal dari situ ada yang nge-DM juga, oh di sini butuh nih gitu. Akhirnya ketika tahu ada komunitas relawan guru ngaji pun sekarang masih ada ya. Kadang orang nanya, ada nggak yang bisa ini? Kadang di grup ditanyain gitu, butuh guru ngaji gitu. Memang dari situ sih Kak, dapat aja infonya gitu. Mereka yang datang di sini butuh gitu. Yang tempat TPQ yang tadi itu yang diceritain ada ibu, sebelumnya itu berawal dari satu ibu yang privat. Oh, Akhirnya jadi awalnya, tempat ngaji, private ya? ya dibuatnya dulu pendoponya itu katanya, dulu Kak pendopo ini tuh tempat ngumpul-ngumpul, bahkan tempat karaoke kayak gitu kan. Gosip. Iya gitu. Nah sekarang alhamdulillah tempat ini jadi tempat ngaji katanya, dan anak-anaknya rame loh gitu, apa 30-an gitu, bahkan sudah ada sampai yang wisuda tahfiz juga gitu. Ibu-ibu juga ngaji gitu, berawal dari situ aja sih. Nah, kalau untuk yang program yang kalian ke tempat-tempat itu dan gratis, apakah ada target misalnya dari yayasan, pokoknya dalam 1 tahun ini kita harus ada 5 titik misalnya gitu dan sebagainya gitu. Program manajernya nih. Boleh. Oh ini yang memprogramkan, boleh Program malah. manajernya. Oke, coba ulang tadi Kak. Ada tidak program-program khusus dari yayasan, pokoknya dalam 1 tahun targetnya kita harus ada 10 titik misalnya. Oh iya, program untuk ini yayasan gitu. ya. Alhamdulillah kemarin kita udah jalanin 2 ya. Yang pertama wisuda tahfiz, itu alhamdulillah udah terlaksana dengan baik. Itu ada dari Pondok Pesantren Dar Al-Khair sama TPQ binaan kita, TPQ An-Nahdah gitu. Itu kolaborasi, dan ketika itu saya diamanahkan juga jadi ketua pelaksananya. Di situ ya kegiatan wisuda tahfiz sama wisuda pembinaan relawan. Jadi di situ kegiatannya yang pertama ya untuk di tahun ini ya. Terus yang kedua udah jalan juga Isra Mi'raj, itu salah satu program juga. Kemudian nantinya kami insya Allah di bulan Ramadan ini bakalan ada festival Yud Murajaah. Nah di situ nanti kita bakalan undang beberapa komunitas yang ada di Jambi lah. Di situ kita mau ngajakin mereka untuk ngaji bareng, dan ngajinya itu metode Umi. Nanti ada tes tahsin gitu, tes tahsin metode Umi. Festival ini udah pernah terlaksana di tahun lalu dan ini tahun kedua. Semoga lebih meriah, lebih banyak yang berpartisipasi di kegiatan ini. Kegiatan ini tuh ada lomba baca ini juz 30 untuk kategori dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu di juz 30 bagian Anas sampai agak kemana ya lupa. Terus juz 30 An-Naba sampai itu juga mungkin di pertengahan, itu untuk anak kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian karena ada rekomendasi dari ibu-ibu di TPQ ini ngomong gini, Kak ada nggak Kak ngaji buat lomba ngaji buat ibu-ibu? Oh boleh Bu, kalau mereka semangat ibu ya? Mau. Iya Kak, ya udah kalau gitu nanti kita ini adain. Jadi insya Allah besok untuk ibu-ibu juga ada di juz 30 itu. Itu untuk lomba-lombanya. Kemudian nanti ada tausiah juga, dari ustadz-ustadz yang ada di Jambi ini. Terus nanti ada sholawatnya. Terus ya ada bazar gitu, dan kayak hijrah festnya yang ada di Jakarta itu ya Kak. Kami tuh inginnya kayak gitu. Terus kemungkinan nanti program-program yang lain ngaji ke beberapa daerah yang ada di Provinsi Jambi. Itu rencananya keliling. Rencananya itu di Januari tahun depan ya Kak. Juli. Oh Juli ya, Juli. Kami semester. sengaja ambil yang libur semester gitu, karena kan mahasiswa relawannya banyak yang mahasiswa ya. Ya itu kemungkinan ke Kerinci atau ke Merangin, Marbungo gitu. Masya Allah. Ini kan menurut kakak nih programnya kan lumayan gede ya, Amin ya Allah. Keinginannya lah pasti pengennya gede, dan kalau bisa lebih gede dari apa yang kita harapkan gitu ya, di luar ekspektasi. Dan ini kan pasti ujung-ujungnya lagi kita butuh banyak support. Mungkin kalau yayasan sendiri apakah tercover? Lalu kalau support seperti apa sih effort atau usaha yang dilakukan yayasan agar banyak nih yang akhirnya support? Mungkin Ulin? Kita ini sih Kak, tetap di media ya, dan kita juga ngaduin proposal. Seperti yang tahun lalu kita pernah ngadain yang festival yang pertama itu lumayan ini kan waktu yang mendadak, tapi alhamdulillah ada yang bantu kita ngajuin proposal. Emang dibuat proposalnya, kegiatannya seperti apa untuk Ramadan, dan itu
ke perusahaan-perusahaan atau ke tempat-tempat yang bisa sekiranya masuk proposal, kita masukin situ. Mungkin nanti ada yang mau di sini mau ngasih boleh dong kalau misalnya dia mau kemana nih bisa proposalnya ngomongnya. gitu ya. Boleh juga kita lihat mau IG Jisun ya kalau mau Iya. lihat kegiatannya. IG-nya apa nih? @ngajisun. Jangan Jisun, kalau Jisun nanti keluarnya artis Korea. Iya benar, udah kan Ngajisun, jadi segera ngaji gitu. Ngaji SOON gitu. Ngajisun itu miliknya yayasan ini gitu Iya. ya. Iya. Oke, siap. Harusnya proposal itu udah mulai berjalan dari Udah. sekarang Udah, dong. alhamdulillah udah jalan. Udah jalan. Nanti kesini boleh nggak? Nah, nanti kita ngomongin di belakang ya seperti apa. Mana tahu nanti bisa diliput nih ada abang-abang ganteng nih. Mana tahu bisa ikut ngeliput Untuk ya kan. acara Ramadan ya kan? Benar, mana tahu bisa akhirnya kan terpublikasi gitu. Amin. Karena kalau dari media ya fungsinya itu mau publikasikan biar lebih banyak lagi ya akhirnya peduli gitu Iya, ya. benar-benar. Oke deh, aduh nantilah kita bahas-bahas lagi ya di belakang lah ya. Iya. Untuk tadi apa festival Youth Ramadan ya. Murojaah. Murojaah. Ya, Ramadan Festival Youth Murojaah. Masya Allah, semoga nanti banyak yang ikut dan bisa terpublikasi. Mungkin banyak yang mau ikut tapi nggak dapat tahu. infonya Iya, gitu infonya ya. kurang mungkin. Jadi semoga lewat tayangan ini banyak yang mendapatkan info gitu ya. Iya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah relawan mengabdi membangun negeri. Masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa, para relawan yang turut untuk membangun sumber daya manusia melalui program mengajar ngaji untuk masyarakat Jambi. Dan tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup. Mungkin ke Mala terlebih dahulu, silakan Mala. Dari Mala sih tetap semangat buat teman-teman semua yang berada di komunitas manapun, di kerelawan manapun, yang mana kita ini berdampak untuk negeri ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu jangan merasa ini kecil, aku ngapain sih gitu. Semua itu akan berdampak bagi negeri ini. Dan juga saya Nur Malasari, Kak Ulim Kesandung Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu andalan ya. Bisa loh Mala loh. Itu andalan. Aduh, nggak bisa lagi aku. Ya silakan Ulim pernyataan penutupnya. Lebih ke banyak terima kasih untuk para relawan semuanya yang masih bertahan dan masih mensupport ya, karena tanpa kalian saya juga manusia biasa yang semangatnya naik turun, imannya naik turun. Dan terima kasih juga pada donatur semuanya. Dan nanti semoga Festival Youth Murojaah ini, Ramadan Festival Youth Murojaah atau Festival Pemuda Murojaah gitu. Jadi kita kembali lagi ke belajar agama lebih baik lagi, terutama di bulan Ramadan ini, di mana kita harus meningkatkan ya bulan Al-Quran, amal ibadah kita dari sebelumnya gitu. Itu saja, terima kasih intinya untuk semuanya, para donatur, Dr. Ermilda dan keluarga semuanya yang support dari TPQ An-Nahdah, Darul Khair, Al-Inayah, semuanya. Intinya terima kasih banyak, termasuk TPRI ini yang sudah mengundang kita untuk mempublikasikan sehingga banyak yang lebih tahu lagi. Yang paling penting lebih banyak manfaatnya lagi, berkahnya lagi. Amin. Baiklah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ulim. Terima kasih Malas, semoga gak jera-jera ya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan positif lainnya yang insya Allah bisa menginspirasi, pasti kita undang untuk kita publikasikan. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Semoga semakin banyak yang terinspirasi. Semoga tak hanya Ulim, tak hanya Mala, tak hanya relawan lainnya yang bersatu padu bergotong royong untuk membangun negeri, tapi kita semua peduli, karena kalau pemerintah sendirian saja tidak akan sanggup, makanya kita harus bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.